Hai Dir, ketemu lagi bersama dengan Liven. Hari ini kita mau pick a card lagi ya Dir. Temanya ini tentang apakah tahun ini kalian akan menikah ya Dir ya. Jadi pasti banyak yang penasaran ya Dir ya, karena mungkin kebetulan mungkin apakah ada yang jomblo tiap tahun ditanyain ya, ini kapan mau merit ya. Jadi mungkin dari keluarga, dari teman itu sudah sering lah menanyakan kapan mau merit. Terus coba kita pick a card diri tahun ini, apakah kamu akan merit gitu ya, apakah kalian akan menikah tahun ini. Siapa tahu jawabannya itu bagus ya hasilnya, atau bagaimana readingnya ya. Semoga ada yang resonate ya Dir ya. Cuma karena ini general reading ya Dir ya, jadi saya nggak bisa pastikan bahwa bakal resonate 100% ya Dir ya, karena energi ini saya tarik dari berbagai macam kalangan ya, pihak, jadi banyak energinya, mungkin akan vice versa juga ya, bolak-balik. Bisa aja energinya ini dengan energi dia atau energi kamu yang kebaca gitu ya Dir ya. Jadi nggak bisa akurat lah 100%, mungkin ini lebih ke prediksi secara umum ya Dir ya, namanya juga general reading. Oke, biar nggak berlama-lama langsung kita mulai. Di sini saya ada 4 grup ya Dir, dimulai dari grup pertama. Ini yang batunya warna putih, dan ini klipnya, nampak Dir nih. Oke, grup kedua kita ada ini, mainannya warna hijau. Oke, grup ketiga kita ada batunya warna kuning dan ini klip ya Dir ya, klip ya, cuma motifnya keren, kaktus ya. Grup keempat kita ada batu warna biru dan ini ya. Oke, silakan ya Dir, kalian pilih, kalian tentukan mana kira-kira yang sangat menarik di mata kalian ya. Sambil kalian pilih, saya mau shuffle kartu dulu ya Dir ya. Saya kasih kalian waktu sebentar gitu. Siapa tahu ada yang mau menenangkan diri dulu, memejamkan mata dulu di antara 4 grup ini, mana yang mau kalian pilih ya. Oke Dir, kalau sudah saya langsung lanjut ya Dir ya. Lanjut ya Dir, ini grup pertama ya Dir ya. Oke, yang pilih grup pertama, apakah tahun ini kalian akan menikah? Grup pertama, apakah tahun ini yang grup pertama, yang pilih grup pertama akan menikah? Kita lihat dulu energinya apa, baca Dir ya, kondisinya gimana, apakah kalian siap ya kalau tahun ini dikasih jodoh? Terus apakah kalian bisa
Ini yang grup 1 yang saya lihat. Kalau dari segi keuangan kayaknya sudah ya, kalian kayaknya sudah cukup mapan ya untuk mau menikah itu. Secara ekonomi kayaknya sudah ada gitu ya, dana itu sudah ada ya, dana itu sudah tabungan ya. Mungkin ada sebagian yang sudah nabung ini dari beberapa tahun yang lalu, mungkin targetnya tahun ini mau merit ya. Kalau dari segi dana sih sudah mencukupi. Terus cuma yang saya lihat masih ada keterikatan ya. Saya melihat kalian masih ada beban ya, beban. Apakah masih ada sebagian dari kalian masih menjadi tulang punggung, jadi menafkahi keluarga gitu, sehingga kalian takut kalau nanti kalian menikah, siapa nanti yang akan membantu keluarga gitu ya. Saya melihatnya kalian masih ada kayak keterikatan gitu loh, sebuah tanggung jawab yang harus kalian penuhi dulu. Mungkin adik-adik kalian ada yang masih sekolah atau kuliah yang membutuhkan bantuan dana dari kalian, dan kalau seandainya kalian tahun ini merit gitu ya, mungkin kalian akan sulit lagi kan membagi keuangan, mungkin dananya, mungkin kan bakal kalian lebih fokus ke keluarga kalian sendiri dong ya, karena sudah berkeluarga otomatis kalian juga nanti akan punya kebutuhan keluarga masing-masing gitu ya Dir ya. Cuma saya melihat ini kalau ide, maksudnya rencana untuk menikah itu ada. Saya melihat kalian sudah kayak tahun ini kayaknya seolah-olah pengen memantapkan langkah itu. Saya melihat ada ya Dir ya. Ya, saya melihat ini ya, ada ya Dir ya. Cuma dan lamaran pun kayaknya kalian juga pengen ini ya, rencana untuk melamar pun sudah dalam benak kalian ya. Mungkin jauh-jauh hari sebenarnya sudah direncanakan bahwa tahun 2020 kalian bakal mau melangsungkan pernikahan kalian gitu ya. Ya Dir ya. Kalau ini saya lihat iya ada kesiapan, ada rencana, cuma masih ada sedikit tanggung jawab yang mungkin ini yang membuat kalian sempat berpikir dulu gitu loh, berpikir bahwa nanti langkahnya ini ke depan bakal mulus nggak gitu ya. Coba kita lihat kartu grup pertama ya. Ya, secara keuangan oke ya, nggak masalah ini ya. Karir juga mantap ya. Knight of Cups muncul 2 kali Dir. Ini Knight of Cups dua-duanya ya Dir ya. Memang berarti kalian sudah matang, baik dari pihak pria maupun wanitanya sudah membicarakan. Berarti kalian sama pasangan kalian itu sebenarnya sudah membicarakan ini tahun ini harus dilangsungkan lah ya acara lamarannya gitu ya. Cuma kalau dari pihak prianya saya lihat dia masih ada sedikit kekangan nih. Kalau dari wanitanya saya melihat dia sudah siap ya, dan dia sudah siap maju nih ya, siap untuk menghadapi bahtera rumah tangga, apapun jalan ya, apapun bagaimana jalannya yang sulit pun akan ditempuh gitu loh ya Dir. Dia nggak takut lagi, asalkan bersama kalian
bersama pasangannya ya, itu siap, dia nggak takut, dia akan berani menjalaninya karena memang sudah waktunya gitu, dia merasa sudah siap. Mungkin kalian berdua sudah pacaran lama gitu ya Dir ya, ini saatnya untuk memulai sebuah perjalanan yang baru ya. Jadi di sini saya melihat memang kayaknya tahun ini memang betul-betul kalian sudah memantapkan ya, ini sebuah perjalanan baru ya. Kartu The Death dan Wheel of Fortune ini ya, dua kartu ini saling berhubungan banget ya, dimana siklus pacaran kalian itu sudah kayaknya sudah di tahap yang sudah matang sekali, dan inilah saatnya untuk memulai sebuah kehidupan baru, sebuah perjalanan baru ya, yaitu mungkin kehidupan berumah tangga. Di sini kalau dari pihak cowok saya melihat ya, dia memang sudah ada niat ya mau melamar kamu, walaupun ada sedikit keterikatan mungkin dengan keluarga, mungkin dia menjadi tanggung jawab keluarganya, tapi cepat atau lambat juga dia harus menikah toh. Jadi nggak masalah sih, mungkin awal-awalnya aja dia sempat berpikiran nanti gimana, mungkin ada tanggungan ya, jadi dia agak sedikit berpikir dulu. Tapi kesininya saya melihat dia sudah mantap kok ya, dia memantapkan dirinya bahwa dia harus segera meminang kalian mungkin ya, dari pihak ceweknya ini meminang, dan dari pihak ceweknya juga sudah siap sekali nih, apapun rintangannya dia bakal tetap maju deh ya. Jadi yang grup pertama ini kesempatannya besar, ini saya lihat kayaknya kalian bakal married nih ya, tahun ini bakal married, karena baik pihak cowok maupun cewek ini sudah menunjukkan sinyal-sinyalnya ya, mungkin sudah dibicarakan juga ini ya Dir ya, saya melihat ya, kalian juga kedua belah pihak kayaknya sudah ketemu nih keluarga gitu ya. Oke, jadi pertama, tahun ini kalian akan married ya, akan menikah ya. Kita lihat ya kartu selanjutnya. Yes, of course ya. Jadi grup pertama ya, tahun ini kalian memang akan married ya. Selamat ya Dir ya, kalian akan married tahun ini ya, dan ini sebuah kabar gembira sekali ya Dir ya, karena kedua-duanya sudah siap melangkah ke jenjang yang baru ya, jenjang rumah tangga yang semoga ya kalian bisa langgeng ya sampai tua gitu ya. Oke, coba kita lihat kartu selanjutnya ya. Ini sangat baik sekali, baik pria maupun wanitanya sudah siap, sudah matang untuk melangkah lebih jauh ya. Dukungan dari orang tua juga sudah ada ya. Trust ya, jadi kedua-duanya kalian memiliki rasa kepercayaan yang tinggi ya. Saya melihat kalian betul-betul saling mempercayai ya, tingkat toleransinya juga kedua-duanya tinggi nih, saya melihat ya, baik pria maupun wanitanya sudah sangat berhubungan dengan baik sekali ya Dir ya. Walaupun memang kadang-kadang ada sedikit cekcok, tapi kalian saling mempercayai kan. Wedding, hore. Hore, ini hubungannya bakal married ini dia Dir. Selamat ya, dikonfirmasi ya, perjalanannya bakal married, ini tahun ini bakal married. Selamat ya Dir ya, yang pilih grup pertama ya. Jadi semoga nanti acaranya dilancarkan ya Dir ya, sampai ke hari H-nya ya, bisa nanti menjadi keluarga yang baik gitu ya, keluarga yang harmonis ya Dir. Kita lihat yuk
Mana tahu ada pesan-pesan apa lagi ya dari semesta buat kalian ya. Yang grup pertama ya dir, yang jelas kalian sudah siap deh. Nih thinker. Ini kalian sudah, saya melihat kalian sudah matang kok memikirkan rencana pernikahan ini, sudah disusun matang-matang. Sudah mungkin bukan dalam waktu yang singkat lantas kalian muncul ide atau muncul rencana mau merit, tapi saya melihat ini sudah mungkin sudah beberapa tahun dipersiapkan sebelum tahun inilah ya mau dilaksanakan upacara pernikahannya nih ya, acara pernikahannya ya dir ya. To the sea. Jadi nanti memang perjalanan kalian ini selalu ya akan ditunjukkan jalannya oleh Tuhan ya. Saya melihat ini kayak memang doa-doa dari kalian yang selama ini memang mengharapkan sebisa mungkin tahun ini diwujudkan acara pernikahan ini ya. Selamat ya dir ya, semoga nanti acaranya bakal dilancarkan ya, dimudahkan jalannya ya, karena saya melihat ini memang betul-betul kalian tuh dituntun ya jalannya ya untuk sampai ke tahap yang begitu ini, tahap mau merit ini ya dir ya, begitu sakral ini pernikahan ini ya dir. Jadi ini bukan sebuah acara biasa, saya melihat ini sebuah pernikahan yang sangat suci, janji suci ya, kedua belah pihak baik pria maupun wanita ya, untuk saling menjaga sehidup semati gitu ya dir ya, betul-betul membina sebuah keluarga yang baik, harmonis ya, bisa saling mencintai, menerima ya, saling menerima kekurangan dan kelebihannya gitu. Dan jalannya betul-betul sudah dibukakan tahun ini, saya melihat ya dir, sudah direstui ya, bahkan Tuhan pun ikut merestui ya, ikut bahagia dengan rencana kalian ini ya dir. Oke, kita dapat 2 kartu ya dir. Yang kita lihat dulu renewal ya, ini sebuah perjalanan baru. Saya melihat renewal ini seperti ini, siklus ini, the death, sama ya dir ya, sama ya. Jadi kalian itu betul-betul akan menjalani sebuah perjalanan baru lagi dalam kehidupan kalian, yang tadinya mungkin statusnya ya pacaran ya, sekarang bakal berubah, status kalian akan menjadi lebih solid ya, suami istri ya dir ya. Di sini mantap sekali, dan dengan disatukannya cinta kalian berdua, rezeki kalian pun makin bertambah ya. Saya melihat kelimpahan bakal datang ya, bakal memenuhi keluarga kalian berdua ya, akan diberi rezeki yang sangat luar biasa dari Tuhan, dibukakan pintu rezekinya ya dir ya. Ini saya melihat luar biasa sekali ini hubungannya ya, kedua belah pihak sudah saling dilancarkan ini, berarti memang ini sebuah rencana yang sangat indah sekali, sehingga memang rezeki pun ikut terangkat gitu ya dir ya. Ini bagus sekali ini saya melihat ya dir. Oke, untuk yang grup pertama saya pikir mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya dir ya. Tapi yang jelas ini sebuah kabar gembira banget ya dir. Oke ya, terima kasih ya grup pertama. Dadah. Halo
Halo Dir, yang grup kedua, yang pilih batu warna hijau ya. Oke, yuk kita cari tahu yuk Dir, bagaimana yang grup kedua. Apakah kamu akan menikah tahun ini ya? Kita lihat dulu energinya ya Dir. Energi dari pihak cowok dan cewek. Oke, yang grup kedua ya. Yang saya lihat ini yang energi dari pihak cowok. Ini saya melihat yang pria. Ini sepertinya ya. Dia berusaha ya Dir ya, berusaha untuk lebih menenangkan dirinya. Dia pergi. Saya melihat dia lebih memilih untuk menunda. Nih dari pihak prianya saya melihat dia lebih memilih untuk menunda dulu nih pernikahannya. Ya, acara rencana menikahnya itu dari pihak cowok dia menunda dulu. Ya, saya melihat dia seolah pengen pergi dulu. Seperti yang saya lihat dia kayaknya mau berkarir dulu. Dia pengen memenuhi semua, dia pengen mencari uang dulu ya, mencari supaya status ekonominya itu mapan. Saya melihat ya, jadi dia itu sepertinya rencana pernikahannya ditunda dulu, tapi dia lebih fokus ya, lebih fokus ke mencari nafkah, mencari ekonomi yang lebih stabil dulu ya. Dan dia berusaha ya untuk membuat kalian ya, berusaha membuat kalian untuk lebih mau menerima atau lebih tenang dulu ya, walaupun dia tahu kalian itu sudah merasa ini sudah saatnya untuk berkeluarga, tapi dari dianya sepertinya saya melihat belum begitu siap secara ekonomi. Oke Dir, saya melihat dia belum mantap secara ekonomi dan dia pun memutuskan ya untuk lebih fokus ke karir gitu ya, supaya ketika nanti berumah tangga dengan kalian itu aspek finansialnya itu terpenuhi Dir ya. Dia tidak mau kalian hidup susah karena dia tahu pernikahan itu bakal banyak membutuhkan banyak biaya ya, membutuhkan banyak dana gitu. Jadi ini bukan, menurut dia pengen ketika sudah berumah tangga sama kalian itu kalian nggak susah gitu Dir ya, tidak, karena namanya rumah tangga itu bukan sedikit ya biaya hidup gitu ya, dan dia pengen betul-betul mencukupi nantinya gitu loh. Dia pengen juga kalian juga bisa menikmati ya kehidupan bersama dia gitu, bukan hanya kalau status waktu pacaran dan married itu beda sekali ya Dir ya. Kebutuhan hidup itu menjadi besar karena double ya Dir ya, saya melihat double gitu. Belum lagi nanti kalau kalian cepat dikaruniai momongan, itu akan banyak
membutuhkan banyak biaya, dan dia takut ketika nanti kalau tidak terpenuhi bagaimana nanti kalian, dia takut kalian sedih ya, takut kalian sedih, takut kalian nanti menanggung banyak beban ya, ikut susah nantinya ya. Kalau dari si cewek, energi cewek ya, saya melihat dari ceweknya memang sudah nggak sabaran sih pengen dipinang gitu. Saya melihat udah berharap segera dipinang gitu, tapi sepertinya belum juga gitu, dan agak sedikit sedih sih saya melihat ya. Kalau energi ceweknya yang saya lihat ya, dia pengen loh cepat-cepat dipinang sama kalian, pengen loh cepat-cepat berkeluarga sama kalian, tapi nyatanya setiap kali mau membicarakan yang lebih serius itu kalian sepertinya nggak nyambung ya. Nanti yang dari prianya ngomong ini, dari kalian pengennya begitu, jadi sering ada konflik kecil ya, konflik ya, bukan konflik kecil sih, sering kayaknya konflik lumayan serius, karena dari pihak cewek sering terluka. Kadang kalau mau membicarakan soal pernikahan mungkin sering kecewa ya, sering banyak cekcok kalian karena mungkin belum ketemu ini. Dari pihak ceweknya merasa kok kehidupannya itu begitu-begitu saja, perjalanan asmara kalian begitu-begitu saja, tidak ada sebuah perkembangan baru ya. Dia merasa kayaknya menjalani hubungan ini terikat gitu loh, tidak bisa bergerak, pengennya gitu dipinang, pengennya married tapi belum juga, jadi dia merasa serba salah nih, seperti kayak terikat gitu ya Dir ya. Hubungan ini seperti terikat, mau maju salah, mundur salah gitu ya Dir ya. Dan ini betul-betul belum mencapai, saya melihat kedua pihak, baik pihak prianya, pihak wanitanya itu belum ada kata sepakat ya. Dia butuh, dari pihak prianya dia pengen ceweknya itu pengertian, bisa memahami dia kondisinya gitu loh ya. Dia butuh seorang cewek yang betul-betul bisa memahami nantinya berkeluarga itu bagaimana gitu ya Dir ya. Maksudnya perjalanan hidup berkeluarga itu nggak gampang, jadi dia pengen dari sisi wanitanya ya, gadisnya ya, ini memahami juga kondisinya gitu loh. Dan inilah belum ketemu sih saya melihatnya ya, karena dari sisi energi cewek betul-betul terluka, dari pria belum siap ya, terluka karena keinginannya belum terwujud gitu loh. Keinginannya untuk married rasanya kok setiap kali dibicarakan belum ketemu titik terangnya gitu ya. Dan pria sering menghindar, saya melihat kalau ketika sudah membicarakan soal rencana menikah itu ya, ini pria sering menghindar ya. Saya melihat dia suka menghindar gitu loh, nggak mau terlalu serius membicarakan perjalanan nanti mau meritnya bagaimana gitu. Dia lebih mengalihkan topik, setiap kali nanti ngomong itu mengalihkan topik dan ujung-ujungnya kalian ribut dan berantem ya, karena merasa cewek merasa pihak pria ini, pasangannya nggak mengerti, nggak bisa merasakan kesedihannya gitu loh, dan merasa kayaknya mengikat dia ya, mengikat masa depannya gitu loh. Dia merasa masa depannya itu terikat sama pria ini yang tidak memberikan jawaban yang jelas atau arah yang jelas bagaimana hubungan kita selanjutnya ini mau dibawa kemana. Jadi si gadis ini merasa terikat gitu loh, dan
betul-betul belum bisa berkompromi. Saya melihat keduanya belum bisa menemukan kata sepakat untuk married ya, walaupun dari ya no ya dear, ini ya no ya jawabannya. Jadi yang grup kedua nih sepertinya kalian belum bisa atau belum siap untuk menikah, ini saya lihat ya dear, karena memang belum ada kata sepakat di antara keduanya gitu ya. Dan bagaimana gitu loh supaya kesepakatan itu bisa dicapai gitu ya dear ya. Dia dari pihak pria dia menginginkan kalau bisa pasangannya itu lebih memahami dia gitu loh. Dan dari wanitanya saya melihat dia menginginkan prianya mau mendengarkannya gitu loh, mau jangan lari gitu loh, jangan lari dari pembicaraan atau topik ya dear ya. Oke, di sini ya ada dua yang kita dapat ya. Jadi sebenarnya kalian berdua ya saya melihat saling mencintai ya, saling, cuma banyak faktor yang rasanya itu belum bisa menyatukan cinta kalian berdua untuk saat ini ya dear ya. Masih kalian harus lebih berusaha lagi. Salah satu faktornya mungkin ada sebagian yang mungkin masih berbeda keyakinan dan belum bisa juga mencapai titik temunya ya. Di satu sisi mungkin faktor keyakinan menjadi penyebabnya juga saya melihat di sini ya. Jadi mungkin salah satu belum bisa sepakat bagaimana menjalaninya gitu ya dear ya. Ini butuh kematangan, saya melihat butuh kesiapan, kematangan dari baik pria maupun wanita melihat bahwa nanti berkeluarga itu kedepannya mau apa gitu, rencananya mau gimana, dan bisa enggak kalian berdua itu menyatukan perasaan kalian, pikiran kalian, visi misi kalian itu kedepannya bagaimana. Itu yang penting ya dear ya, dalam membina sebuah hubungan rumah tangga ini memang tidak gampang loh dear, cobaannya berat ya, apalagi kalau keduanya masih mempertahankan ego masing-masing ya dear. Nah ini mungkin kalian butuh sedikit bantuan, saya melihat mungkin dari pihak orang tua atau teman mungkin bisa sedikit membantu mencarikan jalan keluarnya bagaimana ya dear ya, membantu supaya kalian itu nggak ribut terus gitu, membantu menasehati gitu loh kedua-duanya gitu. Milk and honey, jadi di saat kalian berdua sudah bisa menyamakan visi misi kalian, sudah bisa ketemu apa yang sebuah kata sepakat gitu, kalian akan betul-betul menikmati hubungan ini, kalian akan menjalaninya dengan baik sekali ya. Jadi grup kedua ini saya melihat masih harus perlu banyak introspeksi diri ya, baik pria maupun wanita, karena dibutuhkan waktu untuk merenung ya, dibutuhkan waktu. Jadi mungkin tahun ini rencana kalian untuk married belum bisa terlaksana, tapi jangan bersedih dulu ya dear ya.
karena ini memberi waktu pada kalian untuk saling mengkoreksi diri, saling melihat, dan bagaimana belajar menerima pendapat dari masing-masing pihak ya Dir ya. Jadi saling belajar menghargai dong. Dari situ ketika pondasi hubungan kalian sudah solid ya, sudah bisa siap untuk melangkah ke pelaminan, itu akan gampang ya, Tuhan akan memberi restu ya Dir ya. Ini jadi kalian harus membangun sebuah jembatan dulu. Hubungan kalian ini saya melihat belum ada jembatannya, masih terpisah oleh ego ya Dir. Jadi kalian disarankan ya untuk lebih menjembatani hubungan kalian dengan sikap yang lebih dewasa ya, mau berbicara dari hati ke hati ya Dir ya. Bagaimana ketika nanti married, disitulah ujian sebenarnya akan datang. Kalau di sini bagaimana caranya kalian berusaha, kedua-duanya ya, berusaha ya, baik pria maupun wanita, berusaha untuk memperjuangkan cinta kalian ya Dir ya. Ini saya lihat kalian harus lebih sepakat lagi, hati kalian tuh harus lebih dekat lagi satu sama lain. Itu kalau memang cinta itu nggak akan kemana kok, cuma ya butuh penyesuaian ya, banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus belajar mengalah satu sama lain. Maka ketika cinta sudah memang matang ya, kalian hatinya, pikirannya itu dan ekonominya, finansialnya sudah mantap, itu pasti dengan gampang diberikan izin deh sama Tuhan, pasti dibukakan jalannya ya Dir ya. Untuk saat ini belum, tapi jangan berhenti berusaha ya Dir, koreksi diri, pasti nanti suatu saat dibukakan jalannya. Oke Dir, untuk yang grup kedua makasih ya, dadah. Halo Dir, yang grup ketiga ini ya Dir ya, yang pilih batu ini sama ini ya. Ayo kita lihat yuk Dir, apakah kalian akan menikah tahun ini? Kita baca energi dulu ya Dir, energi dari pihak pria dulu untuk yang grup ketiga ya. Nih bagaimana nih energinya. Grup ketiga. Wah, grup ketiga nih prianya sangat bersemangat. Ini saya lihat ya Dir ya, dari pihak prianya. Semangat dia mau melamar, tapi ya ada tapinya nih. Aduh, yang saya lihat dia juga punya beban, stres ya, beban yang berat ini. Kenapa ya? Rencana dia mau merit, dia sudah happy banget ini. Oke ya, kita buka kartu dulu ya, lihat dulu bagaimana. Yang jelas pekerjaan dia mantap kok, dia banyak mendapatkan kesuksesan. Dari segi ekonomi no problem, nggak ada masalah, sangat terpenuhi bahkan ya. Tapi saya melihat ada luka di dirinya, beban. Apakah itu? Yang jelas roda keberuntungan dia berputar. Jadi kalau untuk rezeki, hokinya gede ini dari si prianya ya, nggak masalah ya Dir ya. Bahkan dia tahun ini banyak mencapai kesuksesan ini, saya melihat ya, dari karirnya naik ini.
naik, dia dipercaya ya untuk naik jabatan. Ini saya lihat ya dari segi pekerjaannya oke banget dari pihak prianya dia. Kalau dari sisi ceweknya ya, energi ceweknya ya, ini ceweknya sudah punya impian ini, impian pengen married. Dari pihak prianya juga sudah siap ini mau melamar, dia sudah siap melamar. Oke, lihat yuk dia. Berarti dari pihak pria dan wanitanya sama-sama ada sebuah beban ya, hadir. Saya melihat kalian berdua ya, ini pria ya, prianya punya banyak beban, yang wanitanya juga ya. Jadi dari pihak prianya ini ada sebuah tragedi ya, saya melihat ada sebuah kejadian ya yang membuat dia itu sedikit menahan emosinya gitu ya. Saya melihat dia sudah punya rasa sakit hati yang luar biasa ini, saya melihat ya. Dari pihak prianya trauma, kayaknya ada sedikit trauma akan masa lalunya ya. Saya melihat ada trauma dari masa lalunya ya ini. Dan dari wanitanya dia punya banyak beban ya. Dia punya impian yang luar biasa ya untuk hubungannya ya dengan pasangannya. Dia punya visi dan misi yang luar biasa hebat di depannya, sudah direncanakan ketika dia nanti menikah dia pengen begini dan begitu ya dir ya. Dan kalau dari segi pencapaian juga sama ini ya, sama-sama ya kalian, dari prianya wanitanya ini sama-sama. Kalau dari segi finansialnya sudah kedua belah pihak nggak masalah juga, mendukung sekali ya. Tapi keputusan itu rasanya ya, keputusan harus segera diambil gitu loh. Tapi kedua belah pihak ini menyimpan beban, menyimpan rasa kecewa yang mendalam. Dari pihak pria dia menyimpan rasa kecewa, sakit hati yang luar biasa. Dari pihak wanitanya dia menyimpan beban yang luar biasa. Beban. Sepertinya dia berat mau meninggalkan ibunya. Ini yang saya lihat kalau dari pihak wanitanya. Keduanya sudah siap. Cuma dari pihak wanitanya masih mempertimbangkan, masih berat untuk menikah karena dia memikirkan mamanya ya. Mamanya mungkin sudah single parents ya, sudah tidak ada papa, sehingga dia merasa ketika dia nanti harus menikah, siapa yang mau menjaga mamanya, dan dia masih tidak pengen berpisah dengan mamanya ya. Ada sebagian energi yang saya baca, dia masih belum sanggup mau pisah dengan mamanya. Ada ketakutan ya, bagaimana, ada kerisauan harus berpisah dengan mama. Di satu sisi dia juga sebenarnya tulang punggung ya di keluarganya ya, dia yang menafkahi keluarganya ya, dan sementara dia harus ada desakan, atau dari pihak prianya ini sudah melamar ya dia, dari pihak prianya sudah menyatakan dia pengen menikah dengan gadisnya ini ya, pujaannya, pasangannya ini, dan dia masih berat untuk memutuskan ini ya, masih berat. Tapi dia punya impian tetap ya, walaupun berat tapi dia mau melangkah juga, mau menata masa depannya, saya melihat ya. Coba kita lihat ya, apakah
tahun ini kalian yang grup ketiga ini akan married ya. Siapa tahu ya dia dari oke, ini yang kita dapat. Sepertinya belum. Karena kesepakatan belum dicapai dan ini mungkin ini yang membuat ini yang membuat si pria ini agak stres ya, agak sedih ya. Karena belum juga bisa menikahi gadis pujaannya ya, belum bisa juga menikahi gadis pujaannya karena gadis pasangannya ini ya, pasangannya dari wanita ini belum sanggup berpisah dengan mamanya. Mungkin belum tahun ini, siapa tahu tahun depan ya Dir ya, siapa tahu ya Dir ya, tahun depan sudah mantap gitu ya. Kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan. Jadi kalian jangan sedih dulu ya Dir ya, jangan sedih dulu, walaupun diberi waktu dulu ya. Mungkin dari prianya harus menunggu dulu sampai tahun depan. Siapa tahu tahun depan ada kabar gembira ya, bahwa ada solusi ya, solusi bagaimana biar kalian bisa married ya, bisa menikah ya Dir ya, tanpa ada halangan gitu loh ya, tanpa ada malah jalannya itu dibukakan gitu. Oke. Jadi harus lebih berusaha di sini ya Dir ya. Jadi memang cinta yang hebat itu ya butuh waktu ya Dir ya, butuh waktu untuk benar-benar dijalani. Jadi mungkin kalian berdua harus sama-sama berusaha lah ya. Kalau memang mau sudah mantap mau melamar ya Dir, harus lebih berusaha ya kedua belah pihak. Saya yakin ya dari pihak wanitanya juga sebenarnya sudah, kalau bisa ya dia juga pengen cepat-cepat melepas masa lajangnya. Ngapain sih ya ditunda-tunda, tapi mungkin ada hal yang lebih penting ya menurut dia ya Dir ya, yang oke ya, mungkin kalau nggak menikah tunangan dulu. Nah ya, oke. Jadi mungkin kalian bisa mencapai titik temunya itu mungkin tunangan dulu ya Dir. Jadi ada sebuah ikatan cinta ya yang lebih, sambil menunggu mungkin tahun depan dia baru siap mau married, jadi tahun ini kalian tunangan dulu deh. Nah gitu deh, disarankan untuk tunangan dulu. Dan sambil lihat ya Dir ya, sambil diperhatikan juga. Jadi sebelum married ya, sebelum sampai married itu, sebelum menikah itu kalian betul-betul memperhatikan betul-betul kesiapan kalian ya. Ini betul-betul ya diberikan kayak semacam warning ya Dir ya, bagi kalian baik pria maupun wanita di sini ya, untuk betul-betul sudah matang sekali persiapan kalian ke depannya ya. Jadi tahun ini mungkin kalian disarankan untuk tunangan dulu, karena kalau menikah kayaknya belum. Jadi disarankan untuk tunangan dulu lah Dir ya, mungkin itu lebih membahagiakan gitu ya kedua belah pihak ya. Yang tadinya mungkin sedih belum dikasih jalan untuk menikah, kenapa tidak tunangan dulu gitu ya Dir, supaya kedua-duanya juga senang kan. Jadi si dari pihak gadisnya juga senang, dia ada waktu lagi untuk lebih siap, dan dari pihak prianya juga nggak sedih-sedih amat sih ya, walaupun belum bisa married tapi tunangan dulu kan toh itu lebih akan mempererat hubungan kalian ya Dir. Kita lihat ya Dir, new life dan not for you. Oke, kita dari new life dulu ya Dir ya. Saya melihat ini betul-betul perjalanan kalian itu akan tidak sama lagi seperti dulu ya. Perjalanan hidup kalian itu
betul-betul sudah ke arah yang setahap lebih serius ke depan ya. Karena kalian mau membina rumah tangga ini ya. Tidak sama kayak dulu pacaran yang bisa kalau ngambek atau bagaimana itu ya cuek lah bagaimana, tapi saat ini kalian harus belajar ya, belajar bahwa lebih dewasa lagi menjalani sebuah kehidupan itu bagaimana ya dir ya. Karena ini kehidupan kalian akan selangkah lebih baru lagi dari yang dulu-dulunya ya. Berbeda sekali lah, kalian akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda sekali lah ya dir ya. Dan ini not for you, maksudnya tahun ini kalian belum bisa menikah, tapi ada tapinya, tahun ini kalian bisa tunangan dulu gitu loh. Disarankan untuk tunangan dulu walaupun meritnya belum kesampaian tahun ini ya. Belum, katanya belum, not for you, berarti belum direstui, belum dibukakan jalannya untuk merit, tapi kalian boleh tunangan dulu, itu jalan keluarnya ya dir ya, nggak masalah ya dir. Yang penting kalian baik-baik berdua dibicarakan ya, karena ini untuk kebahagiaan kalian. Pernikahan itu biarlah datangnya itu di waktu yang sangat tepat. Saya melihat begitu. Harusnya kalau tahun ini memang belum diizinkan, jangan terlalu dipaksakan ya. Karena waktu yang tepat itu akan lebih bahagia loh dir. Kalian akan merasakan kebahagiaannya itu berlipat ganda ya, ketika dilaksanakan di waktu yang tepat. Bisa saja tahun ini mungkin iya, salah satunya banyak yang terjadi tahun 2020 ini. Jadi mungkin Tuhan ya, semesta itu sengaja mengulur waktu supaya kalian yang grup ketiga ini tidak married dulu di tahun ini ya dir. Percayalah, apa yang Tuhan atur itu adalah yang terbaik untuk kalian ya dir. Challenge. The Sun. Saya melihat ya, pernikahan itu ya punya banyak tantangan ya. Jadi tidak mudah untuk bisa langsung dijalani dengan lancar ya, dengan sempurna tanpa ada sedikit konflik. Akan ada datang banyak tantangan karena mau menyatukan dua pikiran menjadi sebuah kata sepakat itu nggak begitu langsung dapat gitu ya dir. Tapi dari penyesuaian kalian ya, dari pihak pria dan wanita, mau toleransi, mau menghargai ya. Karena beda sekali ketika kita pacaran dengan menikah, itu toleransi kita itu harus lebih tinggi ya. Tidak semudah itu, ego kita itu harus kita tekan ya. Setidaknya kita belajar mau lebih berbagi, menghargai pasangan kita. Akan ada banyak tantangan dan tidak mudah memang, karena makanya diperingatkan ya, sudah di warning dulu ya sebelum kalian melangkah betul-betul ke depan lebih matang lagi. Itu kalian sudah dikasih peringatan supaya kedua pihak ini mau belajar ya, mau belajar bagaimana nantinya ketika sudah berumah tangga itu kalian bisa membangun rumah tangga yang lebih harmonis gitu ya. Karena ketika kalian sudah berhasil ya lewat dari tantangan itu ya, mau mengalah ya, belajar mengalah, meminta maaf ya, maka yang akan kalian dapatkan adalah sebuah karunia. Saya melihat ya, ada karunia, ada berkah yang bakal kalian dapatkan ketika kalian berdua sudah belajar mengerti apa kekurangan kalian masing-masing, mau menerima ya. Akan ada banyak berkah yang datang ke dalam hidup kalian ya.
akan ada bukan berkah saja tapi kegembiraan ya, rezeki, semuanya bakal datang ya. Tapi tantangan ini dulu yang harus kalian lewati gitu loh. Tantangan ini dulu yang harus kalian selesaikan lah ya. Oke, jadi untuk grup ketiga ini diambil jalan tengahnya. Ini saya melihat di sini diambil jalan tengahnya. Kalaupun tidak merit, ya kita tunangan dulu. Itu ya Dir ya untuk grup ketiga ya. Semoga kalian yang di grup ketiga ini semakin dibukakan jalannya lah ya Dir ya. Apapun itu semoga bisa dilancarkan ya Dir. Oke, terima kasih ya grup ketiga. Dadah. Hai Dir, yang grup keempat yang pilih ini ya Dir ya. Oke, ayo kita lanjut ya Dir. Kita tarik kartu dulu, kita baca energi dari pihak prianya ya. Ya Dir ya, kita tarik dulu. Bagaimana? Apakah kalian akan menikah tahun ini? Kita baca energi. Oke ya. Kalau yang saya lihat ya Dir ya, jadi dari pihak energi prianya ini ya, yang grup keempat, saya melihat dia masih kayak mempertimbangkan ya, memantapkan, mau memantapkan dulu pilihannya gitu, yang mana gitu, karena saya melihat kok dia kayaknya punya banyak pilihan ya. Hatinya masih belum bisa fokus pada satu wanita nih, saya lihat. Artinya kayaknya prianya mudah jatuh cinta ya, sehingga belum bisa memantapkan pilihannya mau jatuh ke yang mana ini, siapa ini yang mau dilamarnya, mau jadi istrinya gitu ya. Dia masih kebingungan nih menentukan pilihannya. Walaupun ada sih yang mencuri perhatiannya gitu ya, diantara mungkin dia pihak prianya mungkin punya banyak pasangan, banyak pacar ya, pernah punya banyak hubungan gitu, sehingga dia belajar bagaimana ya. Ada sedikit perenungan juga ini yang saya lihat ya, bagaimana niatnya ada ya, niat untuk mau merit itu ada, bahkan kalau bisa dia pengen cepet-cepet ya, dia pengen cepet-cepet, tapi masalahnya dia aja bingung mau pilih yang mana, karena hatinya wah. Oke. Jadi dari prianya ini dia bersyukur sih, di satu sisi dia bersyukur, dia ada orang yang menyayanginya ya, tapi di satu sisi juga dia merasa ada beban juga dalam hidupnya ya, karena beban yang dia merasa, kenapa setiap kali dia berhubungan dengan wanita itu selalu gagal. Di sini saya melihat dia agak-agak kepikiran, agak beban baginya, karena
Kenapa tiap kali berhubungan dengan wanita itu selalu gagal, selalu berhenti di tengah jalan gitu, nggak bisa lama-lama. Makanya saya melihat dia punya banyak hubungan ini, ya. Dia sudah sering putus, ketemu putus gitu. Jadi dia sudah banyak menjalani hubungan gitu ya, dan dia sempat kewalahan, sempat bingung kenapa nggak bisa langgeng gitu, nggak bisa lama. Ini bagaimana ini kalau sedang pacaran saja nggak bisa lama, bagaimana dia mau merit? Sementara kita tahu merit itu kan untuk sekali, untuk seumur hidup ya, kalau bisa ya Dir ya. Ya kita nggak tahu ya Dir, namanya diri itu bagaimana ya. Ada orang yang sekali merit aja langsung awet itu sampai tua gitu. Ada yang harus beberapa kali menjalani pernikahan gitu, karena ada sesuatu yang harus mereka pelajari dalam kehidupan ini gitu. Dan dari energi prianya ini dia sempat ada punya beban gitu, bagaimana dia mau memilih satu saja yang bisa membuat dia bahagia ya, karena dia punya banyak kegagalan di hubungannya yang lalu gitu loh. Dan dia berharap nantinya ketika dia menikah dia bisa awet pernikahannya gitu loh, dia bisa menikmati hidupnya, bisa berbahagia gitu ya dengan pasangannya. Dia pengennya begitu. Kalau dari wanitanya ini saya melihat dia masih ada trauma juga ya, trauma dengan hubungannya yang dia pengen juga. Oke. Jadi kita sudah dapatkan energi pria dan wanitanya ya. Wanitanya punya trauma, punya ya rasa sakit hati yang begitu mendalamnya ya, karena mungkin hubungannya yang menyakitkan ini. Saya melihat hubungan dia dengan pasangan prianya ini menyakitkan sekali ya. Ada keterikatan ya, ada semacam prianya itu kayak lebih mengekang dia ya. Dia tidak punya kebebasan untuk maju, kebebasan untuk bersuara ya, kebebasan untuk menyampaikan isi hatinya. Ini saya melihat jadi perjalanan ini tidak bisa mulus ya. Saya melihat tidak bisa mulus karena banyak yang harus diselesaikan dulu ya, baik antara prianya, baik wanitanya ya. Ini kalian harus betul-betul punya fondasi yang kuat untuk melangkah ke depan ya. Ini tidak bisa ya, harapan kalian akan menjadi kenyataan ya ketika kalian itu sudah bisa belajar dari masa lalu kalian. Kalian sudah bisa maksudnya itu kalian sudah bisa menguasai diri kalian, kehidupan, apa yang mau dibawa kehidupan ya untuk kalian ini ya Dir ya. Dan memang saya melihat ya dari pihak prianya juga pengen ini segera diwujudkan gitu ya, pernikahan gitu. Coba kita lihat yuk, kedua belah pihak ini rasanya memang ada trauma dari masa lalunya, dan ketika bertemu masih ragu-ragu mau melanjutkannya gitu. Dan apakah kalian akan menikah tahun ini gitu ya. Coba kita lihat yuk. Oke. Jadi jawabannya yes ya Dir ya. Ya, jadi yang grup keempat iya akan menikah. Kalian akan menikah tahun ini ya. Cuma memang saya melihat kedua-duanya ini harus belajar
harus belajar berdamai dengan masa lalunya. Dari prianya, dia punya ketakutan yang luar biasa bagaimana mempertahankan sebuah hubungan yang sering gagal. Dia sering gagal, ya. Dia punya pengalaman yang buruk tentang hubungan yang sesaat gitu. Maksudnya dia pacaran nggak lama, terus kok nggak bisa langgeng gitu loh. Dan ketika sudah ketemu nih sama pasangannya saat ini, dia merasa takut, ada ketakutan, ada keraguan dalam hidupnya. Bagaimana ini? Bagaimana? Apakah ini betul-betul ya, real ya? Ini hubungan ini real ya? Bisa awet ya gitu loh. Bisa mewujudkan impiannya ya, yang selama ini dia tuh pengen berbahagia bersama pasangannya, hidup lama. Maksudnya perjalanan hubungan ini bisa lama, bisa langgeng gitu loh. Dan dari wanitanya, dia punya masa lalu yang sering disakiti sama prianya, karena prianya ini terlalu mungkin egois banget ya, selalu mengekang dia ya, tidak cemburuan. Saya melihat ya, ini masa lalu cewek nih saya. Jadi masalah pria punya masa lalunya, yang gadis juga punya masa lalunya berat gitu loh, sulit, sehingga sulit untuk wanita untuk percaya sama pasangannya itu, karena dulu di waktu pacaran pernah sering disakiti gitu ya. Dan ini nanti mau married, ini masa depannya loh, ini berbicara tentang masa depan. Apakah dia siap untuk menyerahkan masa depannya kepada pasangannya gitu loh. Karena jadi ini yang menjadi dilema ya, baik pria maupun wanita. Tapi ujung-ujungnya saya melihat kalian bisa menemukan kata sepakat untuk bisa melangkah ke depan ya, untuk melangkah ke pelaminan. Ini saya lihat ya dir ya. Karena masa lalu, jadikanlah masa lalu itu sebagai guru kalian ya dir, guru yang membimbing kalian, yang mampu memberikan pelajaran bagi kalian bagaimana untuk melihat atau memilih pria atau wanita yang cocok untuk kalian jadikan pasangan hidup ya dir, sehingga tidak lagi tersilap langkah seperti dulu ya dir. Oke. Jadi ini ya, jadi mungkin kalian saat ini yang kalian jalani ini adalah soulmate kalian ya, yang selama ini kalian idam-idamkan, yang selama ini kalian belum pernah menjalani sebuah hubungan yang begitu intens, yang begitu klop, yang begitu bisa saling memahami ya. Dan trauma masa lalu itu harusnya ya bisa hilang ya, sembuh pelan-pelan, karena kedua belah pihak ini mau belajar, mau menerima, karena kalian berdua punya ikatan yang kuat ya, bukan ikatan sembarangan, karena kalian berdua adalah soulmate ini saya lihat. Jadi apapun yang ada di depan atau di masa lalu kalian mampu untuk bisa menyelesaikannya ya, mampu untuk melihat kesiapan, kemantapan jiwa kalian ya, karena keduanya saling terluka. Ini yang grup keempat nih, punya luka lama gitu ya, trauma di masa lalu, kegagalan di masa lalu gitu, sehingga ada sedikit keraguan untuk mau bersama lagi, memulai hubungan baru ini. Tapi karena kalian ini punya karakter yang saya lihat ya, kalian berdua ini baik pria maupun wanitanya ini punya karakter yang teguh ya, jadi nggak mudah digoyangkan walaupun punya masa lalu yang begitu sedih ya, kecewa gitu. Tapi kalian mau melihat peluang ke depannya gitu, dan kalian mau mencoba berpikiran lebih terbuka gitu, tidak terpaku pada masa lalu. Oke. Ini TikTok berarti waktunya memang sudah tepat ya dir. Saya melihat ini waktunya sudah tepat untuk memulai sebuah perjalanan baru ya, menerima bahwa
sudah saatnya melepas yang lama. Luka-luka lama itu harusnya sudah kalian tinggalkan, tidak lagi kalian hidup dalam ketakutan akan bayang-bayang masa lalu. Inilah saatnya untuk kalian melangkah ke depan ya, bersama dengan ini. Kalian sempat bingung ya. Tapi kebingungan kalian itu harusnya sudah terjawab, karena saat ini kalian sedang menjalani kehidupan ya, hubungan yang spesial, karena ini hubungan yang kalian jalani ini dengan soulmate kalian, bukan dengan mungkin yang dulu kalian jalani yang membuat kalian sakit. Itu mungkin bisa saja itu karmic ya, karmic relationship. Jadi setelah kalian lunas membayarnya ya, itu kalian justru menemukan pribadi yang lebih cocok dengan kalian, karena jiwa kalian itu memang terpanggil satu sama lain ya, terpanggil ya, terkoneksi ya Dir ya. Dan inilah saatnya untuk menentukan pilihan kalian ya, jangan lagi ragu ya, mantapkanlah pilihan kalian pada pasangan yang saat ini kalian jalani itu ya Dir ya, karena disitulah kebahagiaan kalian ya. Yang penting mau saling berusaha meyakinkan ya, keduanya berusaha meyakinkan. Rezeki ya, money. Jadi ketika kalian bersama, bukan hanya kebahagiaan yang datang, tapi juga rezeki ya Dir ya. Kalian mampu ya bersama-sama menarik rezeki hadir dalam kehidupan kalian. Itu yang sangat luar biasa ya dari hubungan kalian ini ya Dir ya. Jadi kalian harus lebih berpikiran positif misalnya. Oke, celebration ya, of course dong ya Dir ya. Inilah saatnya yang tepat untuk kalian merayakan ya, merayakan kemenangan kalian. Ini saya melihat kalian harus sukses ya. Dari masa lalu kalian itu harus kalian singkirkan, tapi melangkahlah kehidupan yang lebih baru lagi ya, dengan merayakan kehidupan kalian ya, sebagai ini kan kalian mau melangkah ke kehidupan yang lebih baru lagi ya, sebuah kehidupan pernikahan yang indah ya. Harus kalian rayakan ya, syukuri ya, bahwa saat ini kalian diberi kesempatan ya untuk bisa berbahagia. Oke Dir ya. Jadi untuk grup keempat ini dulu ya Dir yang bisa saya sampaikan. Thank you so much ya Dir ya, yang sudah selalu mensupport saya, memberi like, comments ya, subscribe-nya ya. Thank you ya Dir ya. Saya doain semuanya di sini ya, semoga bisa segera ya mewujudkan impian-impiannya ya Dir. Kalau ada yang resonate ya, saya sangat bersyukur sekali. Kalau belum resonate, mungkin ini pesan belum untuk kalian ya Dir ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius, diambil saja pesannya yang positif ya Dir ya. Oke, dadah.